Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, selamat bertemu lagi dengan saya di kegiatan pembelajaran kimia. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sel volta. Ya, sel volta adalah materi lanjutan dari reaksi redoks. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan saya minta tolong Subhan untuk bisa memimpin teman-temannya berdoa. Ya, terima kasih Subhan. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Oke anak-anak, saya mau ngecek kehadiran kalian semua dulu di sini. Ada yang tidak hadir? Ada? Hai semua ya. Alhamdulillah, berarti kita sehat semua. Semoga selalu kita diberi kesehatan agar bisa aktif dalam pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke materi sel volta. Iya, sel volta. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi reaksi redoks. Reaksi redoks. Nah, ada yang masih ingat yang disebut reaksi redoks itu apa? Redoks itu kependekan dari apa? Dia ingat? Reduksi oksidasi. Terima kasih. Betul sekali. Reduksi oksidasi. Nah, kalau yang berkaitan dengan biloks atau bilangan oksidasi, reduksi itu reaksi yang bagaimana? Kalau yang berkaitan dengan biloks, ini materi kelas 10 sebenarnya. Kalau berkaitan dengan bilangan oksidasi, reduksi itu reaksi yang apa? Ayo. Reaksi yang saya kasih petunjuk. Naik bilok atau turun bilok? Turun, yakin? Yakin ya? Betul. Kalau misalkan reaksinya ada penurunan bilok, maka dia adalah reaksi reduksi. Kalau oksidasi berarti reaksi yang bagaimana? Iya, reaksi yang melibatkan kenaikan biloks. Bagus. Nah, ini kalau barang blok. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan transfer elektron, masih ingat nggak? Reduksi itu yang menangkap elektron atau yang menerima elektron? Semua setuju yang menerima? Ada yang naik, nggak apa-apa. Menerima apa? Menangkap atau melepaskan? Menangkap, iya. Reduksi itu adalah reaksi penangkapan elektron. Wah, tulisan saya masih bagus ternyata ya. Kalau oksidasi berarti reaksi yang? Iya, pelepasan elektron. Nah, ini akan berkaitan dengan materi sel volta. Itu begitu. Nah, makanya saya bahas ini dulu. Nah, jadi materi sel volta itu adalah ada KD-nya. Ini KD-nya, kompetensi dasar sama indikator pencapaian kompetensi. Ini ambil dari kurikulum ya. Jadi KD dari sel volta adalah menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Jadi diharapkan nanti kalian bisa yang pertama menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta. Yang kedua, kalian mampu menganalisis kereaktifan logam-logam berdasarkan nilai N0 atau potensial rendah standar. Yang ketiga, kalian mampu menentukan potensial sel dari rangkaian sel volta. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu menganalisis proses sel volta pada aki dan baterai. Nah, untuk KD yang keempat, yang KD 4 itu nanti praktik, tapi praktiknya di rumah. Nanti kalian tugas membuat rangkaian sel volta sederhana menggunakan bahan seri. Jadi untuk kali ini kalian cukup diharapkan bisa mencapai kompetensi yang 4 itu, yang 1, 2, 3, 4 ya, 341, 342, 343 sampai dengan 344. Nah, tujuannya melalui pembelajaran berbasis masalah menggunakan media PowerPoint, nanti kalian diskusi dengan PowerPoint, diharapkan kalian mampu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dengan benar dan detail. Ingat, ada kata-kata detailnya di sini. Jika cuma benar. Jadi, tapi harus detail. Karena namanya rangkaian, pasti ada sesuatu di dalamnya. Dan kalian juga terampil dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, serta mampu mengembangkan sikap jujur, proaktif, peduli kerjasama, dan disiplin. Jadi,
di kegiatan ini kita tidak hanya belajar mengenai materinya, tapi juga kami dari saya, guru, mengharapkan kalian mampu menunjukkan sikap, keterampilan, dan kemampuan sikap jujur dan yang lain-lain. Gitu ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi setelah ini harapannya nanti setelah pulang dari sini kalian tambah jujur, tambah berpikir kritis, tambah komunikatif gitu. Tambah disiplin gitu kan. Disiplinnya ngapain, Pak? Ya, entar disiplin ngapain ya. Yang penting disiplin. Oke. Jadi begini. Saya mau tanya dulu. Sumber energi di alam itu ada dua. Ada yang terbarukan, ada yang tidak terbarukan. Yang terbarukan itu artinya apa? Dapat diperbarui. Kalau yang tidak dapat diperbarukan berarti yang tidak dapat diperbarui. Oke. Contohnya yang tidak dapat diperbarui dulu apa? Fosil, apa lagi? Minyak bumi, apa lagi? Batu bara, apa lagi? Gas alam. Yakin gas alam itu tidak diperbarui? Bisa apa enggak, yuk? Ayo, bisa apa enggak? Gas alam itu sumbernya sangat banyak ya. Sangat banyak. Jadi kalau misalnya dianggap tidak diperbarui, ya memang prosesnya lama. Tapi kandungannya banyak. Jadi tidak sedikit minyak dan batu bara. Nah, kalau yang contoh energi terbarukan itu apa aja? Terus? Apa? Air apalah? Sinar matahari, betul. Sinar matahari itu kita kan dibandingkan matahari, kita kuncinya luar biasa. Listrik, matahari, apa lagi? Angin, air. Apa lagi? Tanah. Energi tanah itu diapain ya? Energi yang sampai sekarang masih sering menjadi perdebatan. Ayo. Yang jadi bahan untuk bom atom. Nuklir itu juga dapat diperbarui, tapi masih diperdebatkan. Nah, jadi tadi kita muncul ada namanya listrik. Nah, sekarang perhatikan gambar di depan. Saya hapus dulu biar gambar jelas. Gambar yang ini apa nih? Gambar apa nih? Aki. Akinya siapa? Aki mobil ya, bukan aki-aki loh ya. Aki mobil. Iya. Kemudian aki mobil ini apa nih? Ini remote-nya, betul. Pertanyaan saya, kenapa mobil harus pakai aki? Sumber listrik ya, sumber nyala ya. Jadi kalau mobil ada bensinnya tapi nggak ada akinya, bisa nyala nggak? Nggak bisa. Jadi tetap harus butuh listrik. Mobil-mobilannya punya Fahras nih. Truk ini nyalanya pakai apa? Baterai sebagai sumber listrik. Bayangin kalau mobil-mobilan remote control colokan gitu. Ya namanya bukan remote control ya, baru sampai sini harus dicabut, pindah kan nggak bisa. Justru tujuannya ada baterai itu biar bisa dibawa kemana? Mana? Nah itu. Ada yang pernah kepikiran nggak? Kenapa bisa seperti itu? Ayo, takdir ya Allah. Kamu putus sama pacarmu juga takdir. Kenapa aki bisa menghasilkan listrik pada kendaraan bermotor? Ada yang pernah kepikiran? Cuma kotak segini loh, paling gedenya nggak selebar kami ini. Bisa menghidupkan mesin mobil. Udah baca ya? Pintar berarti, ini udah baca. Saya bisa aja ya? Ya ada sel voltanya. Kalau baterai, bedanya baterai sama aki apa? Yang pernah lihat nggak? Baterai yang kecil mungil itu, imut-imut kayak saya itu bisa sumber energi listrik. Nggak pernah kepikiran kayaknya ya. Kok bisa ya? Kalian tinggal pakai motor, dakinya udah tinggal pakai. Kalian ada, mama itu Tamiya, beli batu tinggal pakai gitu. Tapi nggak pernah kepikiran kenapa aki bisa di sumber listrik. Proses yang ada tuh gimana kok kotak itu bisa menghasilkan listrik. Apalagi batu bata yang cuma segini yang ukurannya A3 itu. Bu Rizka? Dosen. Nah, jadi baterai yang kecil ini kok bisa jadi sumber energi listrik. Itu tidak pernah kepikiran kan. Nah, makanya kita belajar yang namanya sel volta. Jadi gini ya. Nah, jadi yang tadi kita bahas mengenai reaksi redoks. Reaksi redoks atau reaksi kimia itu merupakan satu
hal yang dipelajari dalam kimia yang sangat bermanfaat. Ya. Jadi reaksi kimia yang disertai perubahan dan reaksi redoks tadi kan namanya reaksi redoks. Reaksi redoks yang berlangsung spontan itu nantinya bisa menghasilkan yang namanya arus listrik. Ini mungkin kan baru tahu. Jadi reaksi redoks yang spontan, yang langsung terjadi, itu bisa menghasilkan yang namanya arus listrik. Sedangkan redoks yang tidak spontan itu bisa berjalan kalau dikasih arus listrik. Ini yang sebenarnya harusnya kita pahami bersama karena baterai dan aki sering kita temui di kehidupan kita. Makanya tadi di awal saya singgung mengenai reaksi redoks. Nah, ilmu kimia yang pelajaran itu namanya adalah elektrokimia, ya. Dan tempat berlangsungnya proses itu namanya adalah sel elektrokimia. Ada dua sel elektrokimia itu anak-anak. Yang pertama sel Volta atau sel Galvani, yang akan kita pelajari hari ini, dan yang kedua adalah sel elektrokimia. Nah, bagaimana cara kerja sel Volta? Bagaimana kok bisa aki menyala menjadi sumber listrik? Bagaimana bisa baterai kecil ya itu bisa menjadi arus listrik? Nanti kita akan diskusikan sama gitu ya anak-anak ya. Oke, nah jadi untuk memulai materi ini kita akan berdiskusi. Karena jumlahnya ada 16 anak, saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok 1 sudah saya bagi, ada Zikra, Noval, Pipit sama Sani. Oke. Kelompok 2 ada Atika, Lintang, Putri sama Cinta. Kelompok 3 ada Dania, Fahra, Safrida sama Nida. Kelompok 4 ada Subhan, Imaniar, Dewi sama Keti. Nah, nanti sudah ada lembar kerja peserta di depan. Silakan kelompok ini ambil satu-satu sesuai dengan kelompoknya. Kalian kerjakan, kalian diskusikan dalam waktu 15 menit sekaligus. Nanti hasil pengerjaan LKPD-nya kalian buat dalam bentuk presentasi. Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Google Slide, boleh pakai Canva, boleh pakai Designer, pakai aplikasi apapun. Boleh langsung yang bawa laptop pakai laptop, yang biasa pakai HP juga pakai HP silakan. Ya, jadi waktu diskusi dan membuat presentasi adalah 15 menit. Nanti setelah kalian diskusi, masing-masing kelompok akan saya beri kesempatan untuk presentasi hasil pengerjaan LKPD-nya atau lembaga kerja peserta didiknya. Begitu ya. Nah, di sini sudah saya sediakan WiFi bagi yang misalkan sinyalnya nggak kuat, tapi yang sinyalnya kuat ya, tolonglah ya pakai kuota sendiri ya, biar nggak tabrakan gitu. Oke. Sebelum kegiatan diskusi dimulai, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ingat, karena ini masih dalam keadaan PPKM, silakan mejanya cukup digabungkan aja 4 anak, jadi walaupun diisi tetap masih bisa jaga jarak. Gitu ya? Ya, silakan. Mejanya ditepung-tepungkan, kemudian kalian tetap bisa diskusi dan jaga jarak. Nah, good. Ingat ya, tetap jaga jarak. Oke. Sudah semua cek kelompoknya? Silakan kelompok 1 pakai ambil LKPD-nya depan. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 siapa kelompok 2? Kelompok 3. Dilihat ada tulisannya. Nah, itu ya. Oke. Itu LKPD-nya. Sudah dibuka? Sudah? Oke, sudah. Ada beberapa pertanyaan, dilihat dulu. Barangkali ada yang berapa, kok nggak adil jumlahnya gitu. Jumlahnya, pertanyaan ada berapa? Ada 9 pertanyaan. Luar biasa. Jadi, dalam waktu 15 menit, kalian harus menyelesaikan 9 pertanyaan dan juga nanti membuat yang namanya PowerPoint atau presentasi. Silakan untuk menjawab boleh menggunakan buku teks yang sudah kalian pinjam di perpustakaan atau boleh browsing melalui internet atau sumber lain. Gitu ya anak-anak ya? Ada yang mau tanya? Tidak ada, karena di jam 2 kurang 8 menit, berarti nanti 15 menit kemudian jam 2 lebih. Sekitar berapa berarti ini? Jam 2 lebih 10 lah ya, lebih 18 lah ya, 15 atau 20-an menit. Gimana?
Oh iya, kalian silakan kerjakan di LKPD-nya dan di PowerPoint-nya. Kalau nanti misalkan waktunya terlalu lama, boleh langsung di PowerPoint-nya, tapi nanti LKPD juga dikumpulin di akhir. Jadi kan LKPD itu ada banyak pertanyaan. Nanti kalian jawab dulu, kan diskusikan, kemudian kalian masukkan ke PowerPoint. Di akhir, kalau sudah presentasi selesai, LKPD-nya nanti akan saya ambil. Itu juga untuk penilaian. Jadi silakan boleh dipecah-pecah LKPD-nya biar pengerjaannya lebih cepat, tetapi ingat ini harus ada diskusi dari kalian biar jawabannya betul. Begitu ya? Ada pertanyaan lagi? Iya dong, harus dong. Nanti saya punya di mana? Gimana? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, diskusi dimulai dari sekarang. Ini jam 2 kurang 8 menit. Ya, tambah 15 menit. Berarti nanti sampai jam 2 lebih. Bapak? Ya, betul sekali. Silakan dikerjakan baik-baik. Saya minta tolong ada yang merekam itu ya suara di laptop ya. Biar diskusinya bisa terekam. JN kerjaku. Ini nih. ZN ke ZN sini kenapa sih? 12. Silakan diskusikan. 15 menit. 4 menit. 15 Ini menit. ya. Sekarang saya ada kata ini ya. Itu sih. Ini doang jembatan garam. Enggak. Tulisannya Elsa tuh jadi terkata di mana kata di kaca. Jadi Mana ada yang tanya? Oh ternyata ada yang panggil saya Bapak gitu. coba lihat di itu di apa ada kodenya. Aku boy semangat. Iya boleh. Sehingga langsung di kanva. Enak. Ikannya mikir. Itu bener. Sampai jam 2 lebih 12 menit. Oke. Apa yang beneran sebagai CU berapa kan? Ini kan ya yang CU berarti kata dia ini kan berarti Manajemen waktu sama diskusi itu paling menjadi kelebihan buat kalian. Boleh dikerjakan di kertas dulu buat kalian boleh. Mau langsung biar KPD kalau mantap dari betul. mana arah arah elektron dari ZN ke Ya. ZN adalah dari sini Nah, tetap jaga jarak, tekan namanya padi, ya. Good. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh sampaikan saya. Terus nomor 3, tuliskan reaksi apa yang terjadi di karbon. Reaksi di Yang kuotanya habis boleh pakai wifi saya ya. Passwordnya rolling 1 2 3 4 5 ya. Yang lainnya gimana? Yang kesulitan? Pilihannya pakai wifi saya nggak apa? Oh satu nyambung. Yang rolling 1 2 3 4 5 rolling 1 2 3 4 5 passwordnya. Oh, berarti punya Lola namanya. Ya, bikin itu ya, bikin apa namanya PowerPoint-nya.
Bisa, connect. Itu laptop punya Laura tapi bukan. Oh, itu tuh. Sekali lihat. Nah, kanan dulu, oke. Kamu cabut dulu, oke. Ini bawah, samping ini. Nah, tengah klik. Satu kali aja. Lalu aku punya bawah. Apa? Nanti yang punya laptop siap mungkin enggak bisa pakai. Ya. Menjadi NA plus Apa? Oh, tapi yang 4 bulan. jadi ini aja passwordnya masuknya. Kayaknya ini nih atau kan dari sini di aja ditarik. Nanti konekin aja. Oke? NA cara menreaksi. Ada masalah? Ada pak. Itu masalah buat kalian. Iya pak. Iya nanti Oke. terus Ini kosnya bilang sudah dipakai kan? Nah, ya. Itu di enable apa yang masanya bertambah selama Nah, ini ya. Ada masalah nggak? Ada masalah nggak? Apa? Apa? Ya, bikin sekreatif mungkin ya. yang masanya Bikin kreatif. Backgroundnya pakai bisa dari juga nggak apa-apa gitu. Gimana? Ih, cari tahu aja. Ayo. Ayo. Iya. Ada berapa laptop coba? Laptop motor sama laptop. Ada berapa laptop? Ayo. Apa? Ada 2 sama? Nah, ada yang negatif itu. Nah, karena kan 2 tuh, yang berkurang yang mana makanya? Oh ya betul cari tahu sama. Ya betul yang mana? Silakan dicari. Iya, ada 2. Gus. Sip. dalam wadah A dan ZN jadi ZN Ingat ya, jawaban itu didiskusikan dengan temanmu mbak. Kali kamu nggak mantap jawabannya. Jadi gua nggak? Oh ya. Ayo, tenang. Perhatikan gambarnya baik-baik ya. Harus fokus tuh gambarnya, harus baik. Kalau nggak fokus nggak bisa jawab. Kalau fokus, gambar itu akan bisa menjelaskan semuanya. ZN 2 min sama coba tadi ngapain? Oh, dia pasti aku ya? Jika namanya ZN 2 SO2 jawabannya
Jadinya ada elektron dari ZN Dia tahu ini aja. 5. Dari C12 dulu. Apa yang terjadi di A? SO2. Dalam wadah Terus nomor 6, elektron apa yang masanya lebih besar? Ini nih yang logam CU akan Ingat sama waktunya ya guys. Ingat sama waktu sama buat formulanya. Ingat. tentukan sel yang dihasilkan dari satu elektron tersebut. Elektron oleh suatu sel. tentukan sel yang tentukan sel yang dihasilkan dari susunan kedua elektroda tersebut. Plus AQ plus 2 ini ya M 2 M Bang guru jam terus C2 plus AQ Lagi dong kan? sel mana sih pakai Ya, tidak kan? Ya. Coba. Ada dekat. Bingung yang ada gimana? Ada nama sama. Waktu gimana? Esok Ya kan? Saya pilih 4 hapus ingat gitu doang. Nggak sampai dia. Kayak apa dijelaskan kayak hasil reaksi berhati tidak. Ya. Fungsi jembatan garam. CU2 plus Jisim katode, jisim ayana, dari larutan ini katode yang ini dari larutan sin 2 M 2 M Cuma berbau. 2 M ini pada CU bagus guys. Saya tidak tahu dari bukan seperti itu. Kurung buka S apa fungsi juga? Kenalannya pun begitu. Bagaimana fungsi jembatan garam pada rangkaian kota? agar besar besar Untuk di poin, misalkan kalian ngambil gambar atau apa di internet, diingat di copy atau misalkan klik copy yang dihasilkan ya klik. Iya, kalian mau di web mana gitu, di copy linknya, di copy akses di mana. sama dengan 2 menit lagi ya guys. Ya. Apa? Tulisnya nggak apa-apa ya. nomor iya nomor
sampai kaget. Kan bisa bikin pulpen pakai Pak. Wes mantap. Jangan lupa tombol ini kan. Gak apa-apa. Iya. Saya boleh itu selesai. Tapi kalau ternyata waktunya habis, ada yang belum selesai, ya sudah. Bagaimana apa adanya saja. Apa ada kan saya tidak kemampuan kalian. Oh, ini selesai, ini belum selesai, ini selesai. Yang pakai kantor nanti kalau yang bisa dipakai kok. Itu aja. Juga nanti ya, semuanya bisa terlihat semuanya. Yang katode sama anodenya. Enggak sih. Jangan tahu. Ayo. Kanoda nih, katoda ini lebih besar, anoda lebih kecil. Nah, mantap. Itu kuncinya dapat tuh di situ tuh. Dilihat nanti. Ya, bagus banget. Bagus. Iya, bagus. Nah, Saatnya aku bekerja Ini gimana? kan belum dikatakan ini telah berita banding selama reaksi yang sebesar terus ada lebih besar ada lebih kecil anodamin yang lebih kecil itu kalau kalian gini tadi tergantung kayak PowerPoint presentasinya. anoda hier anoda Apa di mendepan kalian kan biasa ya bawa laptop tapi kebanyakan kalian main apa? Gak apa-apa, bagus. Jadi Ali media. Jadi kalau misalnya PowerPoint yang bisa, bagus lah. kelas 2 Mana sih? Sudah selesai? Oh, satu menit lagi waktunya. Nanti seadanya. Nanti berarti saya jawab kelompok ini bisa jawab berapa soal atau ya kan? Kelompok ini bisa jawab seadanya. Seadanya. Lagi ya. Silakan PowerPoint-nya dirapikan filenya. Kemudian nanti kalau misalkan sudah dijawab di LKPD tapi belum sempat dibuat PowerPoint, nggak apa-apa, nanti pesertanya bisa pakai LKPD-nya. Nanti PowerPoint-nya dikumpulin ke saya ya, nanti setelah pembelajaran. Saya akan minta file presentasinya, foto mana yang hasil PowerPoint-nya paling kreatif. Tode, nol di bawah program lalu berangkat
udah minimal nggak apa-apa. Satu pun dua nggak apa-apa. Handle MD Jadi nggak banyak-banyak. ke bawah sama dengan kita bisa bersih mana sifatnya Oke, waktunya habis. Yuk. Seadanya. Gak apa-apa, seadanya aja. Jadi saya bisa ngumpul mana kelompok yang selesai, mana yang belum. Seadanya. Kalau misalkan poin-poinnya belum selesai, maksudnya kalian udah jawab 5 nih, di poin baru 2, ya nanti berarti sisanya pakai apa? Oke, gak apa ya? Sip. Siapa yang siap presentasi duluan? Ada siapa yang presentasi duluan? Ada yang siapa yang presentasi duluan? Yang pakai Canva atau pakai apa namanya media lain selain PowerPoint, filenya bisa dikirim ke saya biar saya pakai di sini di laptop saya. Ya, di apa dikirim aja. Yo dikirimkan yang pakai Canva atau pakai media selain PowerPoint yang pakai HP tuh. Tapi kalau misalkan yang udah pakai laptop, hah? Iya, nah, waktu tulis dong. Tulis dong. ini juga Ya, silakan kelompok berapa ya? Satu dulu Pak. Kelompoknya Dania gitu. Ayo, silakan. Mau pakai PowerPoint sendiri atau mau pakai laptop sendiri atau mau pakai laptop saya? Laptop sendiri. Ya udah buat sini. Laptopnya sendiri. Nggak apa-apa. Bapak kelasnya iya nggak? Apa? Kelas nggak usah. Nggak usah lah. Kan satu kelas ini. Nama anggota tulis ya, coba ya. Saya ambil. Yuk, kelompoknya Dania. Seadanya nggak apa Dania. Ayo, Pak. Ya nak, nggak apa-apa. Berarti nanti pakai KPMG presentasinya. Pokoknya iya dong. Kan seadanya. Udah bikin masa nggak dipresentasikan. Mana? Ini mah edit. Nih, tahu sini. Awas. Tato saya sensitif. Jangan sampai kena kabel. Doang kan. Ah. Soalnya Operator siapa operator? Gas ini gas. berarti ini MG 2 plus Presentasinya 5 menit ya. 5 menit ya. plus dosen Nggak apa-apa. Nyontek KPD juga nggak apa-apa. kuliah ngomongnya ibu-ibu. Oke, silakan semuanya stop mengerjakan. Kalian perhatikan teman kalian yang maju. Kemudian kalau ada hal yang mau dikomentari, silakan. Ya, ayo. Ayo. Ya wis pateni. Pion ke tengah, guys. Tapi jangan menghalangi itu ya. Nah. Tidak apa-apa. Kayak gitu nggak apa-apa. Oke, silakan siapa yang mau jadi moderatornya, siapa yang presentasinya, silakan. Saya lihat di belakang. Kelompok lain, stop mengerjakan ya. Perhatikan teman kalian maju dan siap-siap untuk bertanya atau berkomentar atau minta. Silakan kelompoknya Dania. Saya persilakan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sel Kota. Sebelum kita presentasi, alangkah baiknya saya perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Dida Wiati sebagai moderator dengan rekan saya dengan Sarah Bagita sebagai Oke.
Nggak apa saja. Soal nomor pertama, logam apa yang berperan sebagai anode? Logam yang berperan sebagai anode adalah Zn. Yang kedua, dari dan ke arah mana aliran elektron? Dari Zn ke Cu. Nggak usah presentasi nggak apa-apa. Dibikin kayak tadi, nggak usah dipresentasikan. Nanti gantinya pas slide aja. Nggak apa, kamu lihat aja Safida. Lanjut. Saya yang utama. Nomor 4, ion-ion apa yang bergerak dari anoda menuju jembatan garam? Ionnya Zn2+ ke Cu2+. Nomor 5 belum, nomor 6 belum. Nomor 7, jika diketahui nilai N atau S-node yang Zn dan Cu, yang pertama Zn2+ plus 2 elektron, Nah, gini aja. Nanti gini aja diganti-ganti. E0 sama Iya, ini di bawah. minus 0,76 volt. Terus Cu2+ plus 2 elektron menuju Cu, E0 sama dengan plus 0,31 volt. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan E0 sel yang dihasilkan dari susunan 2 elektron tersebut. Caranya Zn2+ plus 2 elektron sama dengan Zn Tulis pakai spidol nggak apa-apa tuh. Tulis saya ada. Spidol saya ada tuh. sedangkan yang Cu2+ plus 2 Kalau mau ditulis pakai spidol nggak apa-apa ini. sama dengan Cu, E0 sama dengan plus 0,34 itu apa deh? Situ nggak apa-apa. Terserah kalian. Saya aja menawari. Kalau mau itu silakan. Nggak apa-apa silakan. Ini yang saya tulis lagi ya, yang Zn2+ plus 2 elektron menuju Zn sama dengan 0,76 volt itu adalah anode. Yang Cu2+ plus 2 elektron Cu plus 0,34 volt itu adalah katode. Perlu kita ingat rumusnya itu adalah E0 sel sama dengan E0 besar atau katode ini sama ini minus ini plus berarti lebih besar yang bawah kan? Ya, jadi tulis E0 besar itu berarti plus 0,34 volt dikurangi minus 0,76 volt. Kita cari hasilnya adalah 1,1 volt. Udah, itu ya nomor yang A. Yang B, pertanyaannya adalah tuliskan reaksi elektrode dan reaksi sel yang terjadi. Cara menentukan reaksi kita biar gampang diingat kita menggunakan caranya. Jadi gini, reaksi E0 besar itu kita ingat elektron besar itu kan tadi apa? Katode kan? Katode. Berarti kita ingat itu E0 besar itu tetap gitu. Tetap. Sedangkan E0 kecil atau anode itu kita ingat-ingatnya dengan kata dibalik. Maksudnya apa?
Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompoknya Dania. Good. Mantap ya. Dania kelompok 3 ya, kalau salah ya. Iya, Pak. Nah sekarang ganti kelompoknya. Bentar. Saya ngecek tadi yang ini udah masuk belum nih? Silakan kelompoknya. Subhan buat presentasi gantian. Bentar gantian. Yang mau presentasi pakai mic ya? Hah? Masih. Gak tahu dari tadi gitu. Enggak apa nanti baca. Ada di ini. Yang mau presentasi siapa? Yang mau ngomong nih? Nanti. Ayo cepetan. Yang mau pakai ini ya, pakai mic ya. Suaranya masuk ke kamera saya. Kok bae? Kentenan kan kentenan. Yang bae lah. Enggak apa-apa, yuk. Sudah siap? Bentar, itu belum nomor ya? Nomornya. Oh iya, itu. Ya, Takut. Presentasi pun oke kok. Presentasi oke ya. Tadi batasnya langsung kok. Ya. jadi tolong diisi lagi biar apa namanya jawabannya berjalan. Perkenalkan, kami di sini bertiga, kami di sini ingin Kelompok kita sih. Kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sebagai moderator Subhanu Mamamrullah. Operator. Untuk soal nomor 1, logam apa yang berperan sebagai katode, yaitu adalah Cu. Nomor 2, dari dan ke arah mana lingkaran elektron? Aliran elektron, yaitu dari Zn menuju Cu. Nomor 3, tuliskan reaksi apa yang terjadi di katode. Cu menjadi Cu2+. Nomor 4, ion-ion apa yang bergerak dari katode menuju jembatan garam? Mengapa demikian? Cn2+ plus NO3- menjadi Na+ plus SO42-. Bagaimana fungsi jembatan garam pada rangkaian sel volta tersebut? Berfungsi menyeimbangkan muatan pada setiap larutan atau menyetarakan kation dan anion dalam larutan. Nomor 6, elektrod apa yang masanya bertambah selama reaksi sel berlangsung? Cu2+, karena melibatkan pengikatan elektron suatu zat. Tunjukin langsung juga ngapain kalau ada tulisannya. Oh iya. Nomor pira? Nomor ya. E0 sel sama dengan E katode min E0 anode. E katode adalah reaksi yang memiliki lebih rendah daripada E anode, yaitu
plus 0,80 min 2,37 menjadi plus 3,17. Dianode Mg2 plus Ki plus 2-min menjadi MgS. Di katode sama dengan Ag plus Aki plus Min menjadi AgS. Di jumlah menjadi Mg2 plus Ag plus menjadi Mg plus Ag. Mg2 plus kali Mg Im kali 1 menjadi Ag plus 1 Ag. E0 sama dengan min 2,37. E0 sama dengan plus 0,80 dijumlah menjadi 3,7 dan Mg2 plus menjadi 3,17. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan silakan. Nggak ada. Ya.
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong ngomongnya. Guys, karena pertemuan kita cuma 90 menit, ini berarti kurang 20 menit lagi, jadi kelompok sisanya nggak maju ya. Harusnya kan semua ya. Pokoknya bisa semua, tapi karena tadi mungkin kan belum terbiasa menggunakan media, nggak apa-apa. Tapi tadi yang maju itu sengaja kelompok ganjil, ada kelompok ganjil, ada kelompok genap, jadi harapannya nanti ada yang saling mendiskusikan. Oke, nah saya akan konfirmasi dari apa yang kalian kerjakan di RKPD. Nanti silakan kalian perhatikan jawaban kalian betul atau salah. Yang salah nanti saya akan ditulis di langkah ke terakhir, itu yang analisis itu ya. Di zaman terakhir kalian kalau ada yang salah boleh di itu. Baik. Silakan perhatikan ke depan. Tolong Supan dihapus dulu papannya biar jelas. Ini tadi adalah yang kalian kerjakan. Jadi sebetulnya ya, sambil Subhan menghapus papan tulis. Untuk proyek KPD itu saya berikan kesamaan antara kelompok ganjil dan ganjil itu sama. Kelompok 1 dan 3 itu pertanyaannya sama. Kelompok 2 dan 4 pertanyaannya itu sama. Harapannya tadi ada hal yang berbeda, jadi nanti bisa didiskusikan. Tapi ternyata kayaknya semuanya sepakat, coba tinggal ada yang ditanyakan, cuma satu tadi pertanyaan dari Cinta ya. Nah, perhatikan dulu. Itu adalah rangkaian sel volta, betul tadi yang disampaikan oleh kelompoknya Dania. Sel volta itu adalah satu rangkaian yang menerapkan reaksi redoks biasa menghasilkan arus listrik gitu ya. Nah, pada gambar nah di sini itu ada, kalian perhatikan ya. Di situ ada 2 elektrode, ada anoda sama katode. Nah, di sini anodanya adalah logam Zn. Yuk, tadi yang bagian kelompok anode siapa? Betul atau salah? Nah, katodanya adalah logam Cu. Kok bisa begitu, Pak? Nah, nanti kita akan bahas di potensial selnya. Untuk arah elektronnya itu dari Zn ke Cu2+. Masih ingat di awal tadi kita bahas reaksi redoks? Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan atau penerimaan elektron. Reduksi adalah reaksi penangkapan elektron. Kalau oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Nah, karena logamnya anoda adalah Zn, ya kan? Zn anoda. Anoda mengalami oksidasi apa reduksi? Anoda mengalami oksidasi apa reduksi? Ayo. Iya, betul sekali, Safida. Anoda mengalami oksidasi. Karena anoda mengalami oksidasi, Zn mengalami oksidasi. Karena Zn mengalami oksidasi, berarti Zn melepaskan elektron. Elektronnya bergerak dari Zn menuju ion Cu2+. Gitu ya? Paham ya? Bagus sekali, terima kasih. Nah, elektron berarti dari Zn ke Cu2+. Nah, reaksi di anoda ini perhatikan ya. Di anoda Zn, kan oksidasi tuh. Jadi Zn menjadi Zn2+. Dari 0 menjadi berapa ini beloknya? Plus 2. Berarti naik apa turun? Naik. Kalau katode reduksi, berarti dari Cu2+ menjadi Cu. Reduksi dia menangkap elektron. Ditambah elektron ini berarti melepaskan elektron. Begitu ya. Itu kenapa arah elektron dari Zn ke Cu. Ion apa yang bergerak dari anoda menuju jembatan garam? Nah, jembatan garamnya kan NaNO3 ya, Na plus sama NO3-. Yang bergerak dari anoda berarti dari logam Zn sini menuju jembatan garam adalah ion Zn2+. Ya, jawaban kalian betul apa salah tadi, ayo ya. Kenapa? Karena selama reaksi berlangsung, perhatikan, ion Zn ini kan terbentuk, ya enggak? Selama berlangsung ion Zn-nya makin banyak. Karena makin banyak, nanti sel voltanya tidak stabil voltasenya, akan berhenti. Nah, untuk menjaga kestabilan reaksi itu, maka Zn2+ ya bergerak menuju jembatan garam. Itu yang dari anode, dia akan ditarik oleh NO3- plus ketemu min, tarik menarik ya, pasti negatif. Nah, kalau yang bergerak dari katode menuju jembatan garam berarti SO4 2-. Dari mana, Pak?
Di sini ada larutan CuSO4 kan di gambarnya itu. Nah, CuSO4 berarti kan ini CuSO4 mengalami ionisasi menjadi apa? Cu sama SO4. SO4 otomatis selalu berapa min? 2 min. Ini berarti berapa plus? Nah, ini yang diikat oleh SO4-nya ya. SO4-nya yang diikat oleh si jembatan garamnya itu Na+. Nah, itu. Dari sini ya, ionisasinya di sini. CuSO4, CuSO12 dan SO4 2 min. Nanti akan saya tulis saja kalau misalkan PowerPoint-nya udah itu biar lebih jelas. Good. Berarti fungsi jembatan garam itu apa ya guys? Fungsi jembatan garam berarti apa? Untuk menetralkan reaksi redoks. Tadi ya ionnya terbentuk terus. Kalau misalkan dia tidak dinetralkan maka reaksinya akan berhenti. Nah, biar reaksinya bisa berlangsung dinetralkan oleh jembatan garam. Ini sebagai informasi, jembatan garam ini biasanya bentuknya adalah gel. Gel itu kayak apa? Kayak agar gitu. Ini gel. Itu ya. Nah, kemudian elektroda apa yang masanya berkurang? Lihat di reaksi. Elektroda yang masanya berkurang berarti apa? Zn. Betul sekali karena dia dari logam menjadi ion. Berarti masanya akan berkurang. Wah, mantap ya. Yang bertambah berarti apa masanya? Cu. Terima kasih Pipit. Ya, karena dari ion menjadi logam padatannya ya. Gitu ya. Ada yang betul semua jawabannya sampai sini? Bagus. Tapi udah kemajuan tadi 2 kelompok yang maju itu sudah banyak pemahaman yang betul, hanya sedikit yang perlu saya koreksi gitu ya. Nah, ini yang soal nomor berapa ya? Buat saya. Good. Nah. Nah, ini pulpen saya nyala nggak? Ini yang Zn2+, diketahui. Nah ya, untuk menentukan NO sel rumusnya anoda adalah N0 katoda dikurangi N0 anoda. Ini ya, biar lebih besar N0 katoda dikurangi N0 anoda. Ini dikurangi. Ingat bahwa reaksi spontan itu terjadi ketika N0 katoda lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Nah, di soal nomor 1 sini. Zn sama Cu, yang lebih besar mana N0-nya? Cu, berarti Cu sebagai katoda apa anoda? Hah? Katoda, betul sekali. Katoda reaksinya apa? Reduksi apa oksidasi? Katoda. Reduksi atau oksidasi? Reduksi. Nah, berarti reaksinya ini tetap, betul tadi kata kelompoknya Safida. Reaksinya tetap. Nah, berarti itu ya. Nah, kalau Zn dia berarti anode, karena N lebih kecil, maka reaksinya akan dibalik karena dia oksidasi. Nah, ini pentep saya udah lama nggak dipakai jadi agak licin, nulisnya agak susah. Nah, berarti N0 selnya adalah N0 katot dikurangi N0 anod ya, berarti katodnya adalah plus 0,34 dikurangi min 0,76. Maksudnya berapa berarti? 1,1. Positif atau negatif? Positif ya. Karena ini min 1,1. Ini nggak nyala ini. Pentep saya 1,1 volt. Reaksinya berarti gimana? Yang apa ini ya? Yang Cu reduksi berarti tetap, yang Zn dibalik jadi Zn menjadi Zn. Bentar, ini pentep saya kayaknya licin ini. Sudah tidak responsif. Berarti yang Zn karena oksidasi menjadi Zn2+ ditambah 2E minyak Cu tetap ya. Cu2+ tambah 2E menjadi Cu. Ini adalah reaksi di elektrodanya. Kalau selnya tinggal dijumlahkan. Ini ya. Berarti yang Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Jangan lupa fasenya ditulis. Ada yang mau tanya? Bisa ya? Pokoknya yang N0-nya kecil jadi anoda, yang N-nya besar jadi katoda. Nah, semua reaksi ini reduksi. Jadi yang anoda dibalik biar menjadi oksidasi. Udah gitu aja intinya. Itu ya. Nah, untuk ini berarti bisa dijawab ya nanti ya.
Oke, good. Itu berarti anodanya siapa? Yang ini. Anodanya Ag atau Mg? Anoda. Mg, karena N-nya lebih kecil. Bagus. Berarti reaksinya gimana Mg-nya? Tetap atau dibalik? Mg-nya, ininya. Oh, dibalik. Anoda. Dibalik dia jadi reduksi apa oksidasi? Oksidasi. Mantap. Good. N-nya tinggal dihitung. Kalau udah pinter gampang ya. Ini karena dibalik kan jadi positif. Berarti plus berarti berapa? 3,17. Good. Gampang ya? Ternyata gampang ya? Ternyata gampang. Oh iyalah, gampang. Nanti dipelajari lagi. Ini karena. Nah, untuk yang self water dalam aki, ini adalah ini. Kalian bisa baca lebih lanjut ya. Ini aki adalah self water dalam aki ini. Soal nomor berapa? 9 apa ya di kalian? Yang aki ini seperti ini ya. Ada reaksi anodanya seperti ini, ada reaksi katodanya. Seperti ini. Jadi aki itu anodanya adalah Pb, katodanya adalah PbO2 ya. Bentar, saya ganti. Nah, ini ya, anodanya Pb, katodanya adalah PbO2. Gitu. Dan aki merupakan apa namanya? Sel volta yang bisa diisi ulang ya. Bisa dicaskan, kalau kalian nggak bisa ada aki soak bisa diisi ulang kan, itu aki. Nah, kalau apa namanya? Kalau misalkan baterai atau sel volta sel Lagrange, saya agak susah bacanya kan. Ini dia tidak bisa diisi ulang ya. Dia maksudnya adalah sel primer, kalau aki sel sekunder karena bisa diisi ulang. Anodanya zinc, katodanya adalah grafit. Ini yang tengah ini ya, ini grafit nih. Grafit itu adalah batang karbon yang hitam. Itu namanya adalah grafit. Gitu ya? Good. Nah, ini nanti bisa dibaca lebih lanjut. Sampai sini ada yang mau tanyakan tidak untuk pembelajaran hari ini self volta? Tidak ada atau ada? Ada angkat tangan. Kalau nggak ada, mari kita penilaian. Nah, link penilaian silakan kalian nilai teman kalian sendiri ya dalam satu kelompok. Linknya sudah saya di grup WA kelas ya. Dinilai sejujur-jujurnya. Itu adalah nilai keterampilan sama nilai sikap. Jadi contoh Devi menilai si Kathy, Nia sama Subhan, gitu ya. Silakan dibuka linknya di grup WA. 1 orang nilai 3 orang. Nida berarti nilai Fahras, nilai Safida, nilai Dania. Nilai misal Fahras itu dinilai, terus setelah itu kirim lagi Safida gitu. Setelah itu Dania, gitu ya. Silakan linknya bisa saya masukkan di grup WA. Ini saya bisa langsung melihat hasilnya ya. Yo, saya tunggu. Yang lola pakai wifi saya. Polling 1, 2, 3, 4, 5 passwordnya. Ya, nanti jawabnya langsung masuk. Ini nanti ada nilai sikap dan nah terima kasih. Wih, ternyata udah masuk. Ternyata jaringannya agak lola ya. Langsung. Ya. Ingat, iya lagi, kamu kan nilai Devi, berarti yang kedua kamu nilai Kathy gitu. Berarti satu anak 3 kali nilai, ya, 3 kali nilai. Tadi siapa yang paling jujur, siapa paling kritis, siapa yang paling ini? Good, terima kasih bagi isi ya. Di shoot ya. Dari sana aja di belakang. Oke, ini udah pada masuk sebagian. Saya tunggu. Oke. Ya, mantap. Good, sekarang lanjutkan. Kalau ada masalah sulit, sejujurnya ya, 4 itu paling bagus, 3 itu bagus, 2 itu kurang, 1 itu sangat tidak.
Nyari apa sih? Nyari apa? Sudah? Ya, udahlah ya. Ya. Good. Kalau sudah semua, silakan di exit formnya. Sekarang kita lakukan penilaian pengetahuan. Belum. Oke, sudah ya. Silakan buka. Sekarang buka quizzes.com. Yuk. Yuk. Sekarang buka quizzes.com. Kodenya ganti lagi dong. Ya, siap buka quizzes? Yuk, buka semua. Nanti kodenya tak kasih. Nggak harus login kok. Yang belum punya akun nggak harus punya akun ya. Nanti masukin kodenya aja. Sudah siap? Kita quiz. Ini saya gunakan untuk mengukur pemahaman kalian materi sel volta. Oke. Siap-siap ya. Lebih cepat lebih baik selesainya. Siap? Bentar, ini. Ya, ini kodenya. 1411140. Saya akan mulai kalau semuanya sudah masuk. 1411140. Nanti kita lihat siapa yang paling paham materi hari ini. Iya. Ya, lihat ya. Yang udah masuk Nida, Zara, Putri, Nuatika, Cinta udah masuk. Di sini sudah ada berapa anak nih? 14, dua lagi. Noval, satu lagi. Siapa yang belum nih? Ini saya cek ya, banyak yang belum. Zaneta, Umam, Noval, Atika, Keti, Zika, Dania, Putri, Cinta, Nida, Devi, Pipit, Lintang, Faras, Muti. Yang belum siapa? Itu lagi loh. 16 tuh. Nih, Niar, Umam, Noval. Safida belum. Oh ya. Siap. Siap. 1, 2, 3. Oke, jawab sendiri ya. Ini individu. Jawab sendiri. Fokus juga ada batas waktu setiap soal. Jawab sendiri ya. Sendiri. Gimana? Hah? Pakai wifi saya? Nggak apa, nanti juga nyusul. Nggak apa. Pakai paketan bisa nggak? Pakai paketan datamu. Coba mati. Karena yang masuk banyak.
Ayo, ayo. Yo, jangan sendiri ya. Wih, mantap. Paling tinggi semoga Faras, luar biasa. Just. Sudah dia selesai tuh kayaknya tuh. Ini kalau kalian memperhatikan tadi pasti bisa jawab. Terus jangan tahu waktu. Yo, jawab sendiri ya. Yang lain serius berarti jangan ya. Wah, sementara Faras memimpin poin. Daninya nomor 2. Berarti ini boleh jadi Faras yang lebih paham, paling paham berarti ya. Karena ini bergantung dari kegiatan-kegiatan nanti. Pede, Umam mulai menyusul, mantap. Janeta mulai. Contoh. Iya, soalnya cuma 5 ya. Satu menit lagi ya. Yang belum, silakan 1 menit lagi. Taps. Kita lihat siapa yang memimpin poin dan siapa yang tertinggal. Ini boleh jadi beneran pintar, boleh jadi nebak-nebak, boleh jadi yang tidak bisa sinyalnya hilang ya. Sudah siap? Semua siap? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Kita lihat siapa yang... Wih! Selamat kepada Faras. Tintak. Ini ya, kalian bisa cek mana yang salah. Ini berarti Faras salah satu. Kemudian ini makin cepat, benar berarti poinnya paling tinggi. Saya buat seperti itu, buat untuk mengukur aja. Nah itu ya, ini hasilnya ya. Oke. Jadi pertanyaan ini yang kunci jawabannya ya. Nomor 1 jawabannya yang ini, katoda CU, anoda L. Reaksinya itu berarti yang jawaban paling atas atau A. Nah ini yang nomor 2, jawabannya NO3-. Ini yang ion yang
bergerak dari katoda menuju jembatan garam. Kenapa katodanya AL sama CU, katodanya siapa yuk? Kita lihat N0-nya dari sini nih. Nah, ini dari sini tidak ada. Nah, ini kalau kalian hafal Deret volta maka bisa. Good. Nah, soal nomor 3 yang bisa bereaksi dengan H2 adalah ZnFeAl. Kenapa? Karena ZnFe dan Al nilai NO-nya lebih rendah, maka dia lebih reaktif. Ya, dia lebih mudah mengalami oksidasi. Makanya dia bisa mereduksi H+ menjadi H2. Itu alasannya ya. Kalau baca Deret volta pasti bisa. Nah, kalau ini Ag sama Cu, NO-nya adalah plus 0,46. Katodanya siapa? Katodanya adalah katode. Ag apa Cu? Katode yang lebih besar atau lebih kecil? Besar. Berarti siapa? Ag. Anodanya Cu yang lebih kecil. Berarti tinggal dikurangi ya. Ag sama Cu berarti plus 0,80 dikurangi 0,34. 0,464. Gitu ya? Fokusnya yang besar sama kecil gitu. Yang besar itu katoda, yang kecil itu anoda. Mantap. Nah, ini adalah sel baterai kering, sel baterai atau sel, saya bacanya susah nih penungunya, Lechland. Sel baterai kering ini bukan alkalin ya, ini sel kering yang bukan merupakan reaksi yang terjadi pada sel adalah yang ini, Pb ditambah SO4 2-. Ini reaksinya di mana ya ini ya? Di Ag. Kalau yang ini semua terjadi di sel kering. Kalau ini Pb itu di Ag ya. Itu aja untuk hari ini, mantap ya, bisa buat pembelajaran. Ini saya simpan ya, unduh hasilnya. Nah, oke, sambil menunggu downloadan. Terima kasih pembelajaran buat hari ini. Terakhir saya minta tanggapan. Nah, di sini ada nggak yang merasa pembelajaran hari ini menyenangkan? Angkat tangan. Wih, jujur aja loh ya, jangan terintimidasi ya. Oke, good. Jadi hampir semua merasa menyenangkan ya. Kalau kesulitan gimana kesulitannya? Kesulitannya ada yang nyampaikan nggak? Hari ini kalian merasa sulit di mana? Apakah di diskusinya soalnya sulit atau waktunya kecepatan? Waktunya kecepatan pada itu sudah, menurut saya itu sudah saya itu ideal ya. Tapi mungkin kalian ini lama pembelajaran daring sih ya. Jadi otaknya itu buat diajak mikir diskusi agak lambat itu. Oke, nanti saya akan untuk ke depan saya akan perbaiki lagi mengenai waktu. Coba saya pikir lagi apakah itu bisa efektif buat pembelajaran kita hari ini. Oke? Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, terima kasih buat hari ini. Jangan lupa besok nanti ada tugas buat kalian. Masing-masing kelompok membuat rangkaian sel volta menggunakan bahan alam. Apa Pak? Bebas. Cari di YouTube, cari di web, internet. Bahan alam atau bahan sekitar yang dekat dengan kita yang bisa dibuat sel volta apa. Bikin video di rumah, kemudian dikumpulkan lewat Google Classroom. Nanti akan saya update Google Classroom-nya. Ya, kalau saya penuh nanti biayanya. Gitu ya. Oke, terima kasih buat ini. Waktu tugasnya 7 hari ya. 7 hari bikin video, dikumpulkan di Classroom. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, terima kasih buat hari ini. Semoga kita belajar manfaat. Terakhir, mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Saya minta tolong Faras buat mimpin doa teman-temannya. Terima kasih Faras. Sampai ketemu dengan saya di materi selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Silakan kalian boleh meninggalkan ruangan satu-satu ya biar tidak berkerumun. Dari Zika dulu. Ya silakan. Jangan lupa barangnya dibersihkan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih.